Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Usikum fa ya ibadallah wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahu adzim wa sadaqa Rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Babul Ilmi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan malam ini Allah masih memberikan kita sehat, selamat, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, istiqomah. Semoga semua ini menjadi warisan untuk kita semasa kita hidup, dan semoga kita semuanya nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Jamaah Bapak Ibu rahmatullah, monggo kita lanjutkan kajian tafsir urut kita di malam ini di surat Al-Baqarah, masih di ayat tentang sapi ini, dari 67, 68, 69, 70, 71. Nah, ini terkait satu rangkaian, dan nanti sebenarnya setelahnya juga. Bahkan kalau menurut sudut pandang manusia mungkin kudune 72C kan gitu. Tetapi ini salah satu kemukjizatan Al-Quran yang akan seperti yang kita sampaikan kemarin, kok surat Al-Baqarah diambil dari ayat ini, yang tidak di awal ayat atau mungkin tidak di peristiwa yang lebih menghebohkan gitu, tapi dari kisah sapi ini gitu. Kemudian juga kenapa kok cerita-ceritanya itu cuplian saja gitu, tidak utuh, tidak urut gitu. Ternyata kalau kurang tidak paham ya itu, ternyata nyanda ini seperti itu. Tapi kalau kita pelajari tafsirnya, ternyata Masya Allah, jadi seolah-olah Allah itu berbicara dengan orang-orang yang tahu kisah itu. Kalau kita kan nggak tahu ya bingung, kok ceritanya dia tuh awalnya ngendi, misalnya bentuknya kok ngerti-ngertinya, kalau bentuknya pokoknya ngendi yang kita tidak tahu ya. Nah, ini kan ceritanya Bani Israel Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi di Madinah dulu kan ngandel-ngandelke nenek moyangnya, membangga-banggakan bapak-bapaknya kan gitu. Makanya ayat itu turun untuk mereka gitu. Sehingga mereka diingatkan tentang kejadian demi kejadian, termasuk kisah sapi ini kan gitu. Kita ulangi sedikit dari ayat 67. Jadi mulai dari wa in qala Musa, dan ingatlah tatkala Musa berkata di qaumihi, kepada kaumnya, Bani Israil, innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kalian antar bahu baqarah, untuk menyembelih sapi. Terjemahan yang paling masyhur sapi betina. Karena kalau dalam bahasa Arab sapi jantan itu saur. Nah, kalau baqarah itu sapi betina. Dan kita tahu
sejarahnya ternyata kemarin sudah kita sebut kisahnya, ada orang meninggal, versinya ada yang karena ingin segera mendapatkan warisan pamannya, ada yang urusan dendam, ada yang urusan dendam kalau cintanya ditolak, pengen mengambil putrinya sebagai istrinya tapi tidak dapat gitu. Beberapa versi intinya ada orang yang kemudian dibunuh, paman itu dibunuh, nah kemudian tidak tahu siapa pembunuhnya, sehingga akhirnya jalan terakhir, jalan satu-satunya mereka meminta kepada Nabi Musa untuk memohonkan kepada Allah mencari siapa pelakunya, menunjukkan siapa pelakunya, siapa pembunuh. Dan dalam bahasa Bani Israel itu kan Tuhanmu itu. Karena Nabi Musa sendiri mengatakan Rabbi Tuhanku kan gitu. Sehingga seolah-olah Nabi Musa itu seperti Rasul perantara antara Allah dengan kaumnya. Makanya dalam banyak redaksi kan, wahai Musa, katakan kepada Tuhanmu. Padahal kan ya Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel gitu. Tapi bahasanya kok enggak Tuhan kita gitu. Nah kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW kan la takhaf innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau bahasa Nabi lebih halus, tapi mungkin bahasanya Bani Israel Nabi Musa begitu, Tuhanku, sehingga seolah-olah gitu, tolong mintakan kepada Tuhanmu Musa gitu. Padahal ya Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel juga. Jadi kalau sudah secara bahasa kita sudah bisa mengambil kesimpulan yang bahasa kanjeng Nabi lebih halus, lebih halus. Nah makanya singkat cerita kemudian Allah memerintahkan kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, untuk menyembelih sapi betina. Akhirnya kalau atat-tatiduna orang Bani Israel kemudian, apakah engkau mau mengolok-olok kami, menjadikan kami bahan ketawaan, bahan candaan? Aku pengen butuh kisah sing manteni kok malah belah sapi. Apa bercanda ini, mengolok-olok kami, mempermalukan kami. Lalu Nabi Musa berkata, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa berkata, aku berlindung kepada Allah agar aku jangan jadi orang yang termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi secara tidak langsung Nabi Musa memvonis, menimbulkan orang-orang itu bodoh, karena tidak tahu seluk-beluknya, tidak tahu hikmahnya, tidak tahu maslahat, manfaat dari perintah itu, sudah langsung suudzon. Jadi dianggap Nabi Musa mau mempermalukan, mengolok-olok mereka. Padahal mereka itu tidak tahu, mereka bodoh gitu. Makanya Nabi Musa berlindung kepada ojo koyo umatku goblok benar gitu bahasanya gitu. Nah, itu. Dari ayat ini sudah kita bisa ambil pelajaran bahwa ini ya, orang Bani Israel itu bukannya sami'na wa ata'na, tapi malah mempersoalkan, mempertanyakan perintah Allah. Kalau sebentar lagi di korban itu kan hampir sama ya, Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya gitu. Kalau sempat diubah lagu, soalnya memang perintahnya tidak masuk di nalar manusia, kok disuruh menyembelih anaknya. Kalau nyembelih kewan benar, ini nyembelih putranya sendiri. Secara syariat berarti secara emosional jelas. Makanya agama ini dibangun pertama di atas nas dalil, di mengesampingkan akal, perasaan gitu. Karena tapi setelah dipikir-pikir perintah Allah itu tidak akan mungkin nanti bertabrakan dengan akal
tidak bertabrakan dengan perasaan, tidak gitu. Kitanya saja yang tidak tahu atau belum memahami. Seperti Bani Israel ini, mereka tidak tahu tapi sudah ngomong jelek dulu. Wah, ngece loh itu. Kalau kita kan tidak mungkin berani begitu kan. Nah, kita jangan sampai seperti Bani Israel yang seperti itu. Kalau kita tidak tahu apa hikmah dari perintah Allah, ya jangan seudon dulu, jangan berkata yang tidak baik dulu. Maka kalau dalam Al-Quran, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlan dzikr, orang-orang yang paham, para ulama, kalau kalian tidak tahu gitu. Nah kemudian, dari awal saja sudah tidak baik sikap mereka kepada perintah Allah, maka berlanjut kepada ayat berikutnya. Orang-orang Bani Israel beliau mengatakan, qalu ta'allana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qalu, mereka orang-orang Bani Israel berkata, ud'u lana, mintakan kepada kami rabbaka, Tuhanmu, ya, mintakan kepada Tuhanmu Musa untuk kami, yubayyin lana, agar Allah, agar Tuhanmu menjelaskan kepada kita mahia, sapi itu yang apa, yang bagaimana. Jadi menurut para ulama ini berangkat tadi pertama dari keengganan. Kalau bahasa kita negatif thinking dulu, sudah apatis, sudah berburuk sangka, sudah berpikiran negatif atas perintah itu, sehingga kemudian memunculkan keengganan, males, ya. Belah sapi, aku pengen ngerti siapa sih mati melakukan belah sapi. Jadi kalau dia betul mau enggak, nah terus kemudian muncul pertanyaan itu, sapi sih nggak ngobrol, padahal jadi sapi sembarang sapi ya, namun beres. Tapi yaitu karena berangkat dari pikiran yang negatif, kemudian muncul keengganan itu, males. Wong aku pengen dituduhi jawabannya, kunci jawabannya apa, malah macam-macam sih. Nah itu yang membuat mereka kemudian aslinya berangkat dari itu. Maka mereka mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Sapi sing koyo ngopo, dari sapi saya. Nah, maka dalam Islam kita itu ada perintah dalam sebuah hadis itu, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairul isyan. Ada Allah itu mendiamkan tentang hal-hal tertentu. Itu sebagai rahmat untuk kita, bukan karena lupa. Nah, maka jangan balatas alu anha, jangan kamu takon-takon, OTW waktu takon dari gitu. Jadi maksudnya jangan mempersulit, kalau bahasa jangan rewel, jangan cerewet tentang agama. Kenapa nanti bisa menyusahkan? Nah ini contohnya di Bani Israil. Kalau dalam ayat yang lain, dalam sebuah ayat, lantas alu an asya'a in tubdalakum tasukkum, kamu jangan bertanya-tanya tentang sesuatu, kalau itu nanti diberi keterangan, kejelasan, akan menyusahkan kamu. Takut. Sehingga kalau dalam masalah fikih misalnya kita diberi sesuatu, misalnya kita diterima makanan atau dengan takmir masjid, bapak ada wali bank, ya sudah terima saja, dan gitu. Jangan mempersulit diri. Nah misalnya kita dapat diberi ayam goreng, itu ayam gorengnya beliau di beliau itu malah ditelusuri, ternyata yang beliau misalnya tidak sesuai syariat, malah jadi haram gitu. Padahal kalau langsung kita terima, kita makan halal itu.
tidak ada contoh buruknya gitu dari Israel. Mereka bertanya, terangkan kepada kami, minta kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami itu sapinya yang bagaimana, mahiyah. Maka qala innahu yaqul, Musa berkata sesungguhnya dia Allah berkata berfirman, innaha sesungguhnya ia sapi itu baqaratun lafaridun. Jadi sapi betina yang lafaridun, yang tidak tua-tua banget, tidak tua umurnya. Dalam pendapat yang lain belum, istilahnya belum mana oke. Jadi mungkin baru ya wis tahu mana yang lagi bisa tidur. Jadi belum begitu tua. Wala bikrun, dan kalau dalam bahasa manusia itu perawan. Jadi masih muda, ya gitu. Jadi belum tahu mana, belum tahu mana. Jadi sapi yang belum begitu tua, belum begitu, yang tidak muda juga, tidak muda, tidak tua, sedang. Itu yang mana lah, mana bisa, mana pindu. Kan jadi angel gitu. Nomor ini sapi dari boleh sapi saksa malah sampai sing kaya ngopo lah, sing kaya meniki. Nah, itu pun angel boleh. Fa'alu ma tu'maru aman baina dzalika fa'alu ma tu'maru. Jadi dalam ayat ini ditambahkan sifat tadi. Sifat pertama dalam ayat 68, sifat tidak tua, tidak muda, antara itu. Fa'alu ma tu'maru, maka segera tunaikan apa yang diperintahkan kepada kalian. Harusnya ya langsung sudah jelas nanti. Lalu di ayat berikutnya 69, kalau ternyata orang Bani Israel masih bertanya lagi, ud'u lana rabbaka, kembali mintakan kepada Tuhanmu untuk kami, yubayyin lana untuk menerangkan kepada kita malauha, apa warnanya. Nah, sapinya warnanya apa? Gitu mau usianya ukuran usia kurang lebih ya tidak tua banget, tidak muda banget. Terus takut gede warnanya sapi sing warnanya apa? Kan macam-macam lah itu. Nah, kemudian dijawab lagi qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasudun nadhir. Musa berkata sesungguhnya Allah berfirman, innaha sesungguhnya sapi itu baqaratun safra', sapi yang berwarna kuning keemasan, faqi'un, kuning cerah. Di bahasa kita kuning cerah, kuning keemasan. Faqi'un launuha, yang warnanya cerah, ini kuning keemasan. Kuning yang sangat kuning yang sangat cerah. Tasurrun nadhirin, yang membuat senang orang yang melihatnya, orang-orang yang melihatnya. Jadi sapi ini tadi warnanya nyenangke, kuning keemasan macam itu. Nah, tambahan yang boleh ani. Ya wis sing warnane napa sing umurane iku wae dari pati tua, dari ora pati enom nggih, dari pati tua terus warnane sing kuning keemasan. Nah, niku pun angel ternyata Bani Israel diciptakan oleh. Nah, itu menunjukkan tadi. Jadi mereka sebenarnya ingin cari cerah supaya dia caranya perintah itu rasa jadi laksanakan. Wis rasa gagas karena bener wis rasa negara apa wis karena langsung
Itu semateni ya, kalau mungkin gitu jalur enaknya wae. Nah, orang Bani Israil begitu, saking banyak permintaan dan delalah yang dikabulkan terus, akhirnya itu tuman manja. Akhirnya jalurnya pengen sakit, di ayat yang ke-70, lalu orang-orang Bani Israil berkata lagi, ud'ulana rabbak, mintalah Tuhanmu untuk kita, yubayyin lana, supaya menyerahkan kepada kita mahia, sapi sing genai supaya ngopo. Jadi supaya cetane ditakok ini sapi sing kaya ngopo ini bakal kasyabah alaina, alasan mereka. Sesungguhnya sapi-sapi itu mirip-mirip samar bagi kami, bagi kita. Jadi kalau yo aku iso golek sing berapa kilo tua sing sing warnane mirip-mirip ke. Nah, sing kaya ngopo. Nah, itu kan ibarat kata kan wis dijelaske ijik orang mudeng-mudeng. Jadi orang mudeng tenang apa? Nah, maksud nih. Jadi kan memang ingin lari dari perintah, ingin menghindari pelaksanaan dari perintah itu. Tapi itu pinter nih ngomong, alasannya itu sapinya mirip-mirip, jadi samar kok jadi keliru kok. Nah, kan kita pengen melaksanakan perintah dengan benar pas mengenai keliru kan kesalahan. Nah, menghambat itu. Jadi malah kalau bahasa orang sekarang playing victim, jadi merasa yang terjadi, merasa yang perlu dikasihani. Maka bahasa mereka seperti itu, Mas. Jadi wa inna insyaallah la muhtadun, dan sesungguhnya kami insyaallah termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi kita ini tenang, harus melakukan tenang kok, orang cari-cari kan gitu. Nah itu kan omongan di mulut dengan di hati kan tidak sama kan gitu. Tenang, harus melakukan tenang. Kudune ngono kan mau tidak takut-takut kan gitu. Nah itu. Nah kemudian dalam ayat 71 ini akhir dari dialog itu. Qala, kemudian Nabi Musa berkata, innahu, sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, innaha, sesungguhnya sapi itu yang baqaratun la dalulun tuthirul ardh. Itu sapi yang belum pernah dipakai, dipekerjakan, ditinggu. Saya kan sapi itu kan dalul memang sapi itu semua hewan pada hakikatnya kan untuk melayani manusia. Jadi dipekerjakan, apa bahasanya, kalau manusia diperbudak, kalau hewan itu dipekerjakan. Nah, makanya sapi ini la dalul tufirul ardo. Jadi belum tahu dikongkol, dipekerjakan untuk membajak sawah gitu. Jadi masih saya masih terjaga, jadi masih fisiknya masih kuat, tidak pernah dipakai untuk kerja keras. Wala tasqil harta, dan juga tidak untuk mengairi tanaman. Jadi kan dulu kan sapi dipakai untuk bajak sawahnya. Di motor itu bajak sawah, mengairi tanaman gitu. Jadi dipekerjakan gitu. Jadi itu semacam hiasan sapi ini, sapi yang resik kan, tidak pernah kotor-kotoran, kerja berat, kerja keras. Musallamatun, sudah begitu musallamatun, sehat, tidak ada cacat, komplit istilahnya. Orang yang cacatnya lasyata fiha, tidak ada belangnya. Jadi kalau kulit warnanya rapi, tidak ada
cacat gelarnya tidak ada. Nah itu istilahnya semakin sulit goleannya. Maka qaulul ana, maka mereka Bani Israil berkata al-ana ji'ta bil haqq. Nah saat ini engkau Musa telah mendatangkan sesuatu yang benar. Itu cetok. Nah itu sehingga harus akar peki. Padahal goleannya wakil gitu. Maka fadzabahuha, dan akhirnya mereka tetap menyembelih sapi yang dimaksud itu. Wa makadu yaf'alun, namun hampir saja mereka tidak melaksanakan. Dalam Quran ada beberapa riwayat disebutkan itu sampai golek sapi ini sampai 40 tahun ketemu ada sampai itu saking wangi golek sing koyo ngono niku. Ciri-cirine sing niku iki foto ini geser siji. Jadi kecil terus sampai 40 tahun nah gitu. Ada lagi yang dapat bodi larang banget, misalnya tikel 10 kali 40 hari kan dari golean mungkin jodol batu apa sempatan yang cirinya sesuai dengan itu kalau boleh dimudahkan materi. Ada yang begitu, ada lagi mengatakan wah ini kena orangnya sapi kalau ini mesti sapi jadi-jadian, sapi jadi-jadian sampai langit gitu. Nanti selain dikirim Allah kan gitu untuk itu, karena golean itu orang ya gitu. Sapi apa yang masuk. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang orang Hindu jadi dewa, jadi dewa gitu. Nah, itu sangat gitu. Nah itu ya akhirnya mereka menyembelih, tapi mereka mempersulit diri mereka sendiri. Nah ini hikmahnya bagi kita sudah singgung di awal. Jadi syariat Allah ini mudah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Maka jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Seperti zaman sekarang tidak zaman sekarang saja, tapi banyak sekali persoalan fikih yang harusnya kita itu longgar. Kata contohnya nomor soft rapat renggang itu kan jadi masalah gitu. Kita nyalang misalnya biasa rapat. Tapi kalau kita misalnya di masjid saudara kita yang kadang renggang itu memang bukan sangat soft. Kadang kan kita rapat malah buka gadoh, sing cedaknya malah resi, ngerjok terus. Jadi masalah malah bocor busuk pikir lah gitu. Nah itu contoh itu banyak sekali persoalan fikih yang kita harus legowo. Nah sebentar lagi ini masalah Idul Adha itu gitu. Jadi sing bakdone minggu Ahad, mereka itu biasa tidur. Nah tidur boleh mengenai sing melu Arab, ya sing melu yang Idul Fitri anggar pemerintah kali Muhammadiyah kontak, berarti bareng kan? Ternyata Idul Adha boten iki pemerintah kali Muhammadiyah berkontak Senin bakdone. Ada seminggu ternyata melu Arab. Ya kata niki sing minggu niku enten Gontor, Iskarima, Muruti. Lalu bingung bingung sesuai kemantapan masing-masing. Ngoten mawon iki. Nah, meskipun karena tidak lagu hampir saling menang-menangan, benar-benar sih benar aku salah kan di father. Terus jadi bingung sing ramu tuh bingung sing bener sing ndi repot. Nah, seperti jenenge poso Arafah ya pas wukuf ono Arafah. Ya enten sing pendapat nonton, tapi pendapat yang mengatakan ora. Kenapa? Karena puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu sudah disyariatkan sebelum ada syariat wukuf. Jadi saat kita wukuf itu pun enten puasa sama Zulhijjah, kan bener. Jadi orang teh enak sing wukuf. Soalnya kalau mboten enten wukuf, ora sing wukuf.
kita misalkan mungkin akhir zaman wong rene sing kaji nopo kemarin itu Covid itu kan ya sing haji ini kan terbatas nih. Sing ngukur nggih mung sithik tok. Andai kata misalnya nanti tidak ada yang wukuf, apa terus orang sing poso Arafah kan boten itu poso Arafah. Ya, makanya ada pendapat itu masing-masing. Jadi ya itu prinsipnya masing-masing enten pendapat. Jadi pengen rukun nggih kudu duwe pemimpin sing tunggal gitu. Saya kalau Amirul Mukminin dan itu genah gitu. Biasanya Senin kabeh harus beres. Sobat kan, nah itu masalah bagian pemimpin tunggal ini kan ganti ya, mesti beda, ya mesti beda. Nah, pilih melu, aku melu Muhammadiyah, aku melu pemerintah, aku melu, akhirnya ya beda. Nah ini jadi maksudnya hal seperti ini tuh longgar saja, jangan mempersulit diri. Nah aku sing bener-bener kabeh, gak ada, sing penting mantap, sing penting itu tahu. Sing salahnya bingung, nah bingung termasuk mempersulit diri. Malah bingung aku tak posone setune sekolah Senin, bingung banget, kok bingungnya dari mana? Mulai salah siji mawon, bingung rasa bingung. Pokoknya, aku sebagai orang di poso, lalu kan menurut keyakinanmu kita tanggal 10 April kan ada soko, aku nggak tahu gitu sesuai kemantapan masing-masing. Jadi sebenarnya tidak perlu diperuncing, tidak perlu digaweannya, santai mau. Karena gini kok masyarakat awam penak melu dari melu kan gitu, gandul ya dasar apa enu itu pokoknya melu gandul sarung kiai dan gitu. Jadi pokoknya kalau kiai itu baru ngatur dengan awal. Oke, itu terkait dengan ya perbedaan. Oke, saya sedikit melenceng dari materi, cuma saya teringat seperti puasa Arafah itu, kemarin saya mendengar ada ulama menyampaikan indah saya ini. Jadi kita puasa Arafah itu kan pertama diampuni dosa 2 tahun, 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Itu menurut sebagian ulama, ketika kita bisa puasa Arafah berarti kita seperti nyicil ayam, insya Allah berarti ditambah umur setahun lebih. Karena tadi janjinya Allah itu kan akan mengampuni dosa orang yang puasa Arafah 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Berarti seolah-olah kita insya Allah zuhur setahun kasih minimal kan ada. Nah, jadi itu menurut Pak, jadi ada semacam sinyal kabar gembira yang halus. Berarti insya Allah kita masih diberi umur 1 tahun lagi paling tidak ke depan, karena kita diberi jaminan diampuni dosa kita 1 tahun yang akan datang. Nah, yang itu ternyata kok beberapa bulan kemudian belum ada setahun meninggal, bagaimana? Padahal ada janji dan diampuni dosanya setahun yang akan datang lagi, setengah tahun mati. Nah, terus setengah tahun ini pun, nah itu kasih setengah tahun ini kan diampuni dosanya, setengah tahun yang kemudian kan harus baca. Itu menurut sebagian ulama, Allah itu maha kaya, maha menghargai, sehingga 1 tahun atau sisa, misalnya setengah tahun yang dia kemudian diundur, diambil nyawanya, itu berarti masih ada setengah tahun kemudian itu dirapel. Berarti istilahnya dicatat, umpama kita hidup setengah tahun, ibadah kita berapa mawon sholat maupun poso itu dihitung ganjaran kira-kira sepiro itu mungkin ditarik diberikan kepada kita. Jadi kita meskipun sudah meninggal, misalnya nanti meninggal masih ada setengah tahun, setengah tahun itu tinggal jumlah mawon. Kira-kira yang namanya di setengah tahun ibadah nopo mawon itu ditulis, dicatat, ganjarannya diberikan kepada kita. Itu sebagaimana ada yang menyampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, diampuni dosa 2 tahun itu apakah hanya dosa kecil atau sudah dosa besar? Ini sebagian ulama ada yang mengatakan ya dosa kecil saja, karena kalau dosa besar itu tidak cukup dengan
amal ibadah harus dengan taubat juga. Di dosa besar harus ditaubati. Tapi ada pendapat yang kedua, karena bahasa hadisnya ulur, jadi bisa jadi, boleh jadi yang dosa kecil, dosa besar diampuni semua. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengampun untuk mengampuni berapapun dosa hambanya kan gitu. Makanya hari Arafah ini Masya Allah ini dalam riwayat itu iblis itu berkabung, sedih. Karena iblis itu sedih karena hari Arafah itu hari di mana Allah paling banyak mengampuni hamba-hambanya dari neraka. Padahal iblis kan karena golek uang saoleh-oleh berbunuh rokok. Nah, di hari Arafah itu Allah mengampuni begitu banyak hamba-hambanya dari api neraka. Gitu. Makanya, ya, Bismillah, mudah-mudah kita sakit poso, kita betul kita catat lah. Berarti di nomor ya, kalau saya nggak boleh Senin di Indonesia Ahad Arafah kan, untuk saya nggak boleh Minggu ya Setu kan gitu. Nah saya nggak boleh Senin malah ya Setu poso, Minggu poso ya, kalau ya sisa namanya semoga. Jadi prinsipnya kembali ke keyakinan tadi. Jadi tidak perlu bingung kalau beda-beda. Tapi memang ya itulah. Tapi insya Allah kita kan sudah terbiasa berbeda, jadi sebagai kaget. Jangankan sak kampung, sak rumah yang tidak beda. Ya. Bapak kalau anak sebut gak boleh gitu ya, enter. Harap maklum, harap maklum Allah. Baik, mungkin sampai di sini. Monggo kalau ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan silahkan terkait dengan ayat-ayat yang kita kaji tafsirnya maupun mungkin tema atau masalah yang lain. Monggo silakan. Monggo. Monggo kasih banyak aku. Nanti kalau tidak kita lanjutkan 2 ayat sedikit. Karena ini masih terkait dengan rangkaian cerita sapi tadi. Puasa tarwiyah itu kan dari kata rawa tarwiyah itu kan waktu di Mina itu. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau secara khusus hadis puasa di tarwiyah itu memang tidak ada yang sahih. Ya, hadisnya lemah gitu, bisa diperselisihkan kesahihannya. Jadi mengkhususkan puasa tanggal 8 itu tidak sama seperti mengkhususkan tanggal 9 kan gitu. Kalau tanggal 9 jelas hadisnya sahih, tanggal 8 tidak. Tetapi kalau kita mengambil dasarnya dari puasa secara umum, keutamaan bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10, nah itu boleh. Jadi aku poso ya tanggal 10, tanggal 10, tanggal misalnya 1 dan sebagainya monggo. Jadi intinya tidak mengkhususkan hanya puasa tanggal 8, memang tidak ada secara khusus hadis yang sahih. Tapi kalau kita puasa di hari itu tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah, mengambil dasarnya dengan keutamaan ibadah di tanggal 1 sampai 10, maka tidak apa-apa. Karena kita catat ibadah kita di tanggal 1 sampai 10 itu kan bobot nilai ibadahnya itu seperti mati syahid kan, sebanding seperti mati syahid. Jadi ibadah apapun di hari-hari ini istimewa. Jadi kuncinya ibadah apapun di hari-hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu istimewa luar biasa, mengalahkan ibadah-ibadah yang istimewa yang luar biasa di luar tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Mantap. Mantap balik, monggo yang ditanyakan. Baik, kalau tidak kita lanjutkan 2 ayat berikutnya. Ini tadi yang kita singgung, yang nuruti akal kita, nuruti karepe menungso. Mungkin kudune ayat ini urutannya sebelum terkait dialog tentang sapi tadi, karena sejarah atau
awal mulanya ini kasusnya kan gitu. Saya bacakan, wa id qataltum nafsan, wa id, dan ingatlah tatkala qataltum kalian membunuh nafsan, satu jiwa, satu orang, satu nyawa. Jadi di sini maksudnya bukan berarti Bani Israil membunuh, tidak, tapi ada kasus kalian, dan maksudnya di antara kalian oknum, ini maksudnya oknum, ada yang membunuh, fadarotum fiha, kemudian kalian saling menuduh, saling tuduh-menuduh terkait masalah itu. Nah kemarin kita sudah singgung kisahnya itu, ya, ada yang membunuh itu kemudian bikin alibi, kemudian menuduh kabilah yang tidak tahu apa-apa, tapi di TKP mereka yang ada, kalian saya mau ke mayat jenazah itu, berarti kalian jujur kowe sing mateni iki ya, itu ini bikin cerita. Jadi maksudnya infak darah itu biasa itu. Enggak, kita enggak merasa membunuh, kita tahu kan, tapi kan enggak ada bukti, enggak ada ini. Jadi kalau enggak ada bukti, enggak ada ini, saling tadi saling kuat-kuatan, pinter-pinteran yang ngomong kan gitu. Dan bahkan kemarin kita sampai ceritakan tentang kisahnya bagaimana hadithul ifki, kasus yang sangat menggemparkan di mana Sayyidah Aisyah, Ummul Aisyah itu dituduh yang tidak. Nah, itu tuduhan yang sangat luar biasa. Sampai sebulan itu Rasulullah dalam tanda kutip ngenang ke Aisyah, karena bukannya tidak percaya, tapi saking derasnya isu tuduhan itu, sampai Rasulullah tidak tambah bingung. Bukan bingung dalam artian sampai pernah Rasulullah istilahnya tidak menuduh, tapi secara tidak membenarkan dalam artian kowe ora mungkin salah tidak, kan tidak ada jawaban, belum ada jawaban. Bahkan sampai Sayyidina Ali itu sampai mengatakan bahasanya itu mungkin bisa dianggap sedikit karena begini bahasa pun Rasul perempuan itu tidak hanya Aisyah, gitu. Bahasa juga kalau kita belajar sekarang itu digoreng gitu. Digoreng itu berarti Ali membenci Aisyah gitu. Jadi kan namanya orang dulu kan belum ada ceritanya tabayun, belum ada kasusnya ini kan. Ada tujuan seperti itu, terus iya gitu. Sikapnya bagaimana dua belum ada. Nah, sama seperti ini. Ini ada dibunuh sampai semakin rakyat itu terus iya membuktikan siapa pembunuhnya. Sama di zaman Aisyah, siapa yang benar, siapa yang salah kan gitu. Nah, itu sampai gempar gitu, sampai Aisyah itu bahasanya air mata itu sudah kering. Jadi ketika ayat turun itu yang membersihkan langsung Allah dengan ayatnya. Jadi sampai seperti itu. Itu kisahnya hadithul ifki. Nah, itu. Maka ini disama dari kasus Bani Israil yang terbunuh itu, kalian saling tuduh-tuduh. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah mukhrijun mengeluarkan, menyingkap, membuka tabir mangkuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Kalian itu bukan kalian secara keseluruhan, tidak, tapi oknum tadi yang menyembunyikan kasus itu. Genah ada pembunuhan, berarti ada pelakunya mesti, tidak mungkin ujung-ujung mati diri, mesti ada yang melakukan, tapi yang pinternya menyembunyikan itu. Maka kemudian Allah menyingkap tabir misteri pembunuhan itu dengan hal yang di luar tadi nalarnya orang-orang Bani Israil juga. Gitu. Harusnya kan tadi urutannya mungkin di awal, baru kemudian ceritanya sampai orang Bani Israil itu nawar dan gitu kenyang, beli sapi kenyang terus dan gitu. Nah ini ceritanya ini gara-gara ini. Cuman orang-orang Bani Israil tidak mau berpikir positif, tidak mau mengambil hikmahnya. Oh, aku diperintah Allah seperti ini kan mestinya kan gitu. Manut disamina barakah, tapi malah justru berpikir buruk. Nah itulah salah satu hal yang harus kita
garis bawahi ketika Allah memutuskan sesuatu untuk kita. Nah, itu kita harus pertama kita husnudzon, berprasangka baik kepada Allah gitu. Jadi pasti ada hikmahnya kan gitu kan gitu. Makanya di antara buah dari rasa iman tawakal kita kepada Allah itu kita ridho, legowo, nerimo, nah, gitu, dengan ketentuan dan keputusan Allah. Nah kemudian Allah menyingkap, membuka tabir misteri pembunuhan itu. Lalu di dalam ayat yang ke-72, fakulna idribuhu biba'diha. Fakulna, maka kami katakan, kami di sini Allah, jadi perintahnya, istilahnya wahyunya disuruh idribuhu biba'diha, pukulkanlah ia, maksudnya bagian sapi biba'diha, nah gitu. Pukulkanlah ia, pukulah jenazah itu biba'diha, dengan sebagian sapi, nah gitu. Dengan beberapa bagian tubuhnya sapi. Maka di sini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan ekornya, ada yang mengatakan sampilnya, pahannya, ada yang mengatakan tulangnya, nah, gitu, tulang di antara tulangnya sapi. Ada beberapa pendapat gitu. Intinya tidak sapinya dipukulkan, tidak cuma diambil sampilnya atau diambil ekornya atau diambil tulangnya kan gitu. Setelah itu kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah kalau Allah itu ingin menghidupkan yang telah mati. Wa yurikum ayatihi, dan menampakkan tanda-tanda kekuasaannya, kebesarannya. La'allakum ta'qilun, supaya kalian itu berpikir, berakal, menggunakan akal dengan baik. Jadi setelah dipukul oleh gitu. Jadi ini kan mukjizat kan gitu. Secara nalar manusia orang mungkin, nah, ternyata itu. Jadi Allah tadi membuka tabir misteri pembunuhan ternyata dengan cara itu. Nah, orang kan manusia itu tidak sabar, ini langsung kunci jawabannya kan itu, nggak mau lihat prosesnya bagaimana. Andai kata dilaksanakan sesuai perintah kan, jadi inilah Allah memberikan tadi. Begitulah cara Allah kalau ingin menghidupkan yang mati. Bagi Allah mudah. Dan ini kan tidak hanya cuma ini, banyak cerita-cerita sebelumnya sudah kita sebut. Sekitar 70 Bani Israel yang nekat pengen melihat Allah dimatikan, terus dihidupkan lagi. Itu bagi Allah mudah sekali. Ashabul Kahfi gitu. Itu tadi tidur. Tapi di cerita-cerita Bani Israel itu banyak, tidak cuma ini, tidak cuma yang sapi ini, tidak cuma 70 orang tadi. Nanti ada di akhir-akhir surat Al-Baqarah itu ada. Bahkan mungkin ada yang satu orang yang mati 1000 tahun, 100 tahun kemudian dihidupkan lagi. Nah, jadi saya tadi misalnya disebut termasuk mujizat Nabi Musa, singkatannya dengan yang tadi mati langsung dihidupkan lagi. Jadi termasuk ya Allah menunjukkan kuasanya, tapi memang itu bagian dari mujizatnya Nabi Musa. Gitu. Meskipun tidak secara langsung, kalau secara langsung kan seperti membelah laut, kemudian tongkat jadi ular, itu kan sudah. Tapi kalau proses dimatikan itu Nabi Musa tidak, yang mematikan tidak, tapi Allah kan gitu. Jadi yang menjadi saksi Nabi Musa gitu. Jadi saksi hidup lah gitu. Seperti nanti Bapak Ibu bisa lihat misalnya di surat Al-Baqarah ayat 243. Nanti surat Al-Baqarah ayat 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum
ingin keluar dari daerah mereka karena takut mati karena wabah itu. Nah, ketakutan. Seperti kita kalau itu ketika biar nah itu pergi sodus besar-besaran. Maka kemudian Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah hidupkan mereka. Jadi mereka dimatikan. Jadi mati selama kurang lebih seminggu, 7-8 hari. Jadi mereka yang jumlahnya ribuan lagi itu dimatikan Allah selama 7 atau 8 hari. Ada yang mengatakan 4.000, 40.000, 80.000 dan seterusnya. Ini diabadikan dalam Al-Quran kan gitu. Jadi dalam riwayat itu ada nabi namanya Nabi Syam'un. Nabi Syam'un itu melewati mereka sudah jadi mayat, sudah jadi jenazah-jenazah selama 7 hari. Kemudian dihidupkan Allah kembali. Nah, ini juga cara Allah ada menghidupkan orang yang mati kan gitu. Seperti itu. Kemudian juga ada, ini juga masih dalam cerita Bani Israel di surat Al-Baqarah ayat 259. Ayatnya pada al-kalladzi marra ala qaryatin wa hiya qawiyah. Nah, di sini qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa atamtahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Jadi dimatikan 100 tahun. 100 tahun kemudian dibangkitkan lagi. Ini yang cerita itu pernah kita semua ada orang yang ngerti Taurat itu. Jadi ketika ditanya kamu di berapa lama kamu tinggal di sini? Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Padahal kamu tinggal di sini 100 tahun lamanya. Terus dimatikan itu 100 tahun. Nah, mirip Ashabul Kahfi ini. Jadi aku paling prosonya kalau terus setengah dino, padahal setengah 100 tahun. Coba lihat apa namanya pakaian makanan ini terus berubah semua, keledai sudah jadi tulang belulang. Ya 100 tahun ya untuk ini. Jadi ini bukti bahwa kalau Allah mau menghidupkan, mematikan supaya pun. Makanya nanti di akhir zaman ada Dajjal itu diberi kemampuan Allah untuk hadir seperti itu. Jadi bisa murid kematikan orang ini. Orang mati dirutin, murid kena gitu. Nah itu yang orang yang buatan modern kan. Jadi nabi Tuhan itu Tuhan. Jadi tidak mau hapus tenangan ya orang mati itu ya. Kita bisa bayangkan kalau orang yang makanya kita disuruh berlindung kepada Allah dari ujian fitnah masih Dajjal itu karena ngeri sekali. Oh, bisa menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup kan gitu. Nah kita kan dapat cerita ini kan, karena ini firman Allah dan ayat Al-Quran tahu, kita paham, kita yakin, kita percaya. Tapi kalau kita nonton di kedajian itu nanti di akhir zaman Dajjal gitu. Makanya kalau nanti itu Dajjal ngaku nabi, oke sing percaya, ngaku Tuhan, oke sing percaya. Ya sakit kenapa itu? Jadi nah, demikianlah Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Jadi Allah Maha berkuasa. Allah kalau berkehendak punya kuasa itu bayaku. La'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal, menggunakan akal. Maka pernah kita singgung terkait masalah hidup, takdir kehidupan, kita harus yakin kepada Allah. Cuma kadang itu
kita itu sering terpeleset, sering tergelincir tanpa sadar. Saya sering memberi contoh dalam penjelasan para ulama terkait masalah tawakal itu. Di antara sempurnanya tawakal itu kita tidak bergeser tawakal kita dari Allah kepada ikhtiar. Ini sangat halus soalnya, tapi kita tidak terasa, tidak sadar kita itu sudah salah tawakal. Kita sakit, sakit terus tuh obat, terus orang pati mari kita terus tuh obat mari. Itu sederhana, tapi sebenarnya kita saat itu sudah tawakalnya ke obat, bukan ke Allah lagi. Rumah saya itu obat genah mari sesuai karakter diri. Nah, seolah kita seperti mendikte Allah, kemudian kita bergantungnya kepada obat. Seolah obat itu bisa memberi kita khasiat, manfaat, padahal semuanya Allah. Nah, ini kan sederhana, tapi kalau kita sadari kita sudah melenceng dari tawakal. Nyambut gawe aku kerja seprono-sprene kesel ini ngambut. Ya itu sedikit. Nah, nanti sing rumah saya terus nyambut gawe tenanan, oke gitu. Nah, kita kan apa? Sudah bersandarnya ke kerja keras kita. Sudah salah kita. Gitu. Nah, akhirnya kita kemudian kecewa, kemudian karena tidak sesuai harapan kita kecewa. Itulah karena kita salah, sudah tergelincir dari tawakal yang sebenarnya. Masuk mengatakan, wah berarti manjur betul. Mungkin termasuk yang pertama tadi kan kita kecewa, atau yang kedua kelulusan ya. Delalah untuk obat, obatnya manjur tenagas. Nah, itu proses kalau kita misalnya orang datang ke desa Bukur, bener percaya. Nah itu akhirnya kemudian sesuk kan ada orang, kalau kita dalam kondisi normal sehat kontrol tuh kan pas kondisi bingung pusing orang aku coba nah dilalah mari atau kelulusan itu wah benar sesuk orang nah itu kan setan pinternya di situ sama seperti kita itu kalau kita obat atau apa itu terus rumah sana nah itu kan sama yang jelas kan. Karena yang kita yakini kan tidak ada sesuatu yang bisa memberi madharat atau memberi manfaat selain Allah kan gitu. Jadi kalau pas delalah mari atau sebaliknya orang mari kan itu kan terserah Allah kan gitu. Itu kan cuma wasilah sarana saja. Jadi saat mati saja ngobrol dalam obat lagi ikhtiar, ya mau sembuh orangnya kan Allah kan, aslinya kan ada ikhtiar itu seperti dilakoni, dan ikhtiar itu macam-macam modelnya, pakai obat, dokter, pakai herbal, pakai madu, ikhtiar aku tak rawat, obat-obatan aku tak poso, itu ikhtiar, aku tak sholat terus baik, itu ikhtiar, sama-sama macam-macam ikhtiarnya, cuma jangan sampai terus menggantungkan tawakal ke ikhtiar itu. Termasuk kita misalnya sholat poso, aku poso sedekah ya ora mari-mari ya. Keliru kan apa? Bergantungnya ke ikhtiar. Itu hanya sekedar jalan saja, semuanya pasrah Allah kan ngoten. Makanya buah dari tawakal itu nanti adalah ridho, ikhlas, legowo, nrimo, qanaah kan gitu. Jadi misalnya tadi obat, lah kok orang mari-mari aku ridho. Itu semuanya Allah yang menentukan. Cepat lambatnya sembuh atau apa kan Allah. Jadi perkataan sampai di sini mungkin ada yang ditanggapi, ditanyakan oleh katakanlah itu yang kesurupan bagaimana? Seperti yang 8 tahun mati terus ada yang kesurupan mengaku itu arwahnya dia. Makanya sebagian saudara kita itu ada yang nggak percaya kesurupan, nggak percaya bahwa itu sudah ada kesurupan. Sekarang ada masalahnya. Yang ngomong itu dia atau
jin atau apa kan kita nggak tahu juga. Tapi mayoritas ulama tetap berpendapat bahwa kerasukan jin dan diganggu jin itu nyata, ada mungkin yang gitu. Dan istilahnya sihir atau apa itu bisa. Jadi bisa jadi, cuma memang tidak bisa jadikan acuan. Jadi misalnya kesurupan terus yang diucapkan dia itu mesti benar dari karuan. Kembali kalau masalah hukum, ya harus ada kita di atas kita ada saksi bukti. Jadi tidak cukup ucapan-ucapan ya, apalagi kita mimpi lah. Mimpi itu kan juga tidak bisa dijadikan sebagai pijakan dasar untuk hukum, kan nggak bisa. Perkara itu ternyata mimpinya kejadian tenang, itu kan pas kebetulan saja. Tapi kan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengambil sebuah hukum, kan maka. Jadi seperti tadi kesurupan unsur materi kan si A, si B, si C. Apakah itu langsung bisa dijadikan pijakan dasar? Tidak bisa. Itu tetap harus butuh bukti-bukti yang lebih lanjut. Bisa jadi memang bahan pertimbangan, tapi tidak sebagai bukti yang kuat. Kemudian kesurupan sekarang kemudian bisa makanya ada di rupiah dibaca-bacakan bisa, karena kalau orang punya niat jahat bisa jadi dengan kayak santet atau macam-macam itu. Apakah itu mungkin bisa karena Nabi saja bisa diguna-guna meskipun kemudian bisa dinetralisir, tapi itu kan Nabi apalagi cuma manusia biasa. Kalau meskipun begitu kan orang beriman itu kalau diserang misalnya begitu, diganggu itu segera sadar, segera sadar dalam artian kalau kita orang yang senang zikir, orang yang banyak zikir, insya Allah itu kalaupun kena gampang hari ini kan gampang sembuhnya kan. Gitu. Karena dia punya benteng yang kuat. Karena setan itu kan ketika kita diserang pakai itu sihir, balas nganggo sihir gede ya, romo kabeh kan. Nah itu yang diinginkan setan kan begitu. Tapi kalau orang beriman ketika diserang itu dia berlindungnya kepada Allah. Ya, enggak ada. Mantan mari monggo. Sampun. Baik, sampai di sini dulu. Semoga yang kita pelajari di malam ini menambah ilmu, keislaman kita dan iman takwa kita semuanya. Ya, kesimpulan dari pelajaran malam ini terkait dengan yaitu salah satu sifat negatif Bani Israel, yaitu yang tidak samit atau segera, tapi justru banyak alasan yang sebenarnya berangkat dari keengganan untuk menunaikan perintah Allah Ta'ala. Demikian Bapak Ibu Rahmatullah, semoga bermanfaat, kurang salahnya mohon dimaafkan. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.